Udah kayak dokter ya kamu? Mama nggak mau lagi kamu menerima apapun dari Fata. Malam itu Fata sempat menyusul Zara ke depan. Namun Zara harus memilih menolak niat baiknya. Selain Zara udah mengorder Gojek, juga Zara pun gak ingin memperkeruh lagi suasana. Di momen ini Akila hanya terdiam dengan ekspresi begitu prihatin. Namun Akila sengaja menghindari tatapan Fata yang sedang sangat mengharapkan dukungannya. Hingga Gojek pesanan tiba nih, Zara pun duduk di boncengan si mas-mas gitu, meninggalkan Fata yang makin penasaran apa yang sedang mereka sembunyikan darinya. Iringan 3 motor itu pun berpencar arah. Harry mengantarkan Akila ke rumah dan sempatlah ya memberikan nasihat agar Akila nggak terlalu ribet memikirkan masalah percintaan antara Fata dan Zara. Karena bagaimanapun Fata dan Zara butuh ruang untuk menyelesaikannya sendiri, kecuali mereka berdua merasa sangat butuh bantuan. Terlebih lagi, baik Harry dan Akila punya masalah lain yang harus dipikirin. Hal yang buat Akila merasa cemas dan khawatir terkait rencana pertemuan Harry dengan Dominic besok malam. Pas banget juga Akila berencana besok akan mengadakan party jadian Harkil. Harapannya besok ya semua akan baik-baik aja. Harry akan balik lebih cepat dalam keadaan aman-aman aja. Sementara pasangan Mora masih mengiringin Gojek sampai depan ruko. Seperti biasa ya guys, Zara ini sangat tegar dengan kejadian barusan atas sikap Tante Amanda yang begitu dingin padanya. Jadi jangankan butuh dihibur, yang ada Zara malah meminta maaf pada Mohan dan Raisa karena mereka harus melihat hal tadi. Nah, baru aja motor Mohan pergi dari sana, tahu-tahu muncullah Ken. Hai hai, sapa Ken dengan ceria sembari membawa bungkusan berisi makanan. Jadi Ken datang karena dari tadi mendadak kepikiran pada Zara dan ingin memastikan Zara nggak telat makan atau malah Zara lupa harus makan. Jelas dong ini sebuah perhatian kecil yang sangat bermakna. Bagi orang yang dianggap penting, gak ada kata merepotkan, sambung Ken dengan senyuman tulusnya. Ya gak mungkin kan Zara bisa menolak niat baiknya Ken. Ken pun tahu nggak perlu mengganggu terlalu lama dan segera permisi pulang. Sementara Zara masuk ke dalam dan disambut oleh mama dia yang emang sudah pengen banget nih si mama membahas tentang hubungan Zara dengan Fata. Karena baru aja Amanda menelpon dia mengajak ketemuan besok pagi. Dia udah tahu lah guys akan kemana arah pembicaraan itu nantinya. Harga diri dia mulai berontak dengan sikap Amanda yang seakan menganggap kondisi genetik Zara begitu rendahnya. Kamu bukan lahir dari kalangan biasa, Zara. Papa kamu punya pengaruh sangat besar, apalagi kalau dia mau ambil lagi kedudukannya. Dan hanya kamu putri satu-satunya. Seorang Jordan Fernandez pasti akan mematuhi permintaan papa kamu. Bukan karena Fata dan kamu ada hubungan, namun itu semua karena semua orang ada kepentingan dan mereka memerlukan pengaruh Alferic dalam banyak hal. Dan harus kamu ingat Zara, kamu punya banyak kelebihan. Jangan biarkan kekurangan kamu buat orang lain bisa merendahkan kamu. Tegas banget nih guys, nasihat dari mama dia pada Zara. Apalagi melihat sikap Zara yang sekarang ini terkesan menyek-menyek ya, dilema, nggak tegaan lah pada Fata yang terus mengejarnya. Hal ini karena Zara merasa sudah begitu banyak hutang budi guys. Bahkan baru aja Zara tahu Papa Daniel minta bantuan Om Jordan untuk datang ke rumah Alferic. Selain itu, emang pada dasarnya Zara masih sangat cinta dan merasa kasihan. Karena gimana pun Fata nggak tahu apa masalahnya hingga tiba-tiba Zara harus bertindak kejam menjauhinya tanpa alasan. Namun bagaimana sikap Tante Amanda tadi dan juga ucapan mama dia sekarang sedikit menguatkan Zara, dirinya harus tahu bersikap bagaimana. Sementara bagi dia, sebagai seorang ibu sangat gak rela putrinya perlahan menjadi pribadi yang minder. Jika dulunya dia bertahan mereka harus sembunyi, nah kali ini dia merasa sudah cukup. Karena terus bersembunyi nggak juga membuat mereka lebih aman. Jadi sudah waktunya bagi dia semakin membuat Zara ingat pada kedudukan mereka. Jika ya hanya nama Kasarius yang cuma pelayan penjaga di rumah itu sudah begitu besar pengaruhnya, apalagi seorang Daniel Alferic, orang yang seharusnya memegang kekuasaan tertinggi itu. Jadi dia mau putrinya benar-benar mengangkat kepala dalam arti kiasan atas penolakan Amanda. Dan juga jangan terus merasa bantuan dari Fernandez harus dibalas dengan perasaannya ke Fata.
Usai mendengarkan nasihat dari mamanya, Zara pun ke lantai atas. Gak adalah kesedihan ataupun lamunan memikirkan sikap Tante Amanda ataupun tentang Fatah. Zara menyingkirkan hal-hal yang membuat langkahnya stuck, dan Zara memilih fokus mempelajari kontrak kerja dari Ken. Karena hanya inilah sekarang jalannya agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sebelum tahu ya kapan waktunya kembali pada kedudukan mereka sebagai pewaris Alferic yang punya segalanya. Beralih ke Mohan, rupanya mengajak Raisa mampir dulu makan mie ayam di langganan. Sembari makan, Raisa menyempatkan mempelajari kontrak kerja dari Ken. Selain semua pengaturannya dirasa aman, namun hal terpenting nih, komisi yang akan mereka dapatkan sebagai model brand ambassador nominalnya sangat besar. Bahkan bisa dari 10 kali lipat dari honor sebagai model sebelumnya. Jelaslah Mohan dan Raisa merasa ini sebuah kesempatan yang sangat sayang dilewatkan. Maka saat itu juga Raisa menelpon Ken, membuat janjian besok ketemuan untuk tanda tangan kontrak. Sementara di ruko, Zara pun sudah kelar membaca surat kontraknya dan gak pakai lama Zara menandatanganinya. Kemudian Zara langsung mengabari Ken bahwa dirinya setuju pada semua pengaturan dalam berkas. Oke, besok aku ke sana ambil kontraknya. Bitin Zara, ingat ya, sebelum tidur kamu harus minum air hangat, kurangi makan pedas, coklat supaya mah kamu membaik. Ucap Ken nih guys dengan penuh perhatiannya. Senyum Zara pun mengembang, hatinya cukup terhibur memiliki bos baru yang seakan tanpa beban hidup. Kamu kayak dokter ya, ujar Zara sambil tertawa kecil. Nah guys, di sini sikap Ken sedikit janggal. Wajah cerianya mendadak lenyap, melamun sendu, seakan mengenang suatu kisah punya banyak makna. Aku cuma tahu apa yang harus dihindari sama orang yang punya asam lambung tinggi, jawab Ken dengan agak terbata dan tatapannya pun masih hampa. Namun kemuraman ini hanya sesaat, karena pikiran Ken sudah kembali disibukkan memikirkan ya duo Alferic yang rencananya besok resmi bergabung kerja dengannya. Ken begitu penasaran apa yang sebenarnya terjadi hingga keturunan keluarga yang paling berpengaruh harus hidup dengan ekonomi yang bisa dibilang cukup sulit. Jadi Ken pun terus memikirkan banyak keanehan, terutama sikap Blade yang begitu gelisah mengetahui Ken sudah menghubungi Axel via email. Yang jadi pertanyaan, kenapa tadi Ken sempat termangu saat membahas hal berkaitan dengan asam lambung? Bahkan kalau kita kilas balik, begitu panik dan pedulinya Ken pada kesehatan Zara. Bukan sekedar perasaan cintanya ke Zara, namun sepertinya Ken punya pengalaman yang membuatnya trauma. Kayaknya nggak mungkin ya kenangan ini tentang mendiang kedua orang tuanya, karena mereka berasal dari keluarga yang sangat kaya. Pasti dong selalu standby dokter berjaga di tiap sudut rumah. Belum lagi koki dan pelayan yang standby di dapur sudah menyiapkan makanan terbaik yang sesuai dengan kondisi kesehatan sang majikan. Maka guys, kemungkinan besar yang membuat Ken termangu adalah wanita cinta pertamanya yang juga punya asam lambung. Mungkin mereka menjalin hubungan yang indah dulunya, namun banyak cinta pertama hanya jadi sebuah pengalaman dan harus berlalu karena sebuah keadaan. Hal penting lainnya nih guys, belakangan ini Ken sedang memerintahkan orang kepercayaannya yang bernama Theo untuk mencarikan seorang sekretaris. Nah, ada kemungkinan nanti sekretaris barunya adalah sosok orang dari masa lalu Ken. Dan mungkin akan ada hal lebih ribet, karena sosok tersebut akan berusaha menghalangi jangan sampai Ken bersama Zara. Karena seharusnya bagaimanapun alurnya nanti Zara tetap akan diplot ke Fatah, harusnya kan.